Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan Pastor John. Baik, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, para sahabat LPF yang saya kasihi, kita bertemu lagi malam hari ini, pas di hari yang terakhir, hari ke-9 dalam novena Bunda Maria Medali Wasiat. Dan seperti tadi kita sudah mendengar, saya kebagian tugas untuk melayani malam hari ini dengan tema Bangkitlah Menjadi Terang. Seperti biasa saya menyiapkan bahannya dan saya akan share screen dan menjelaskan, kemudian nanti ada tanya jawab kalau itu diperlukan. Baik, kita akan merenung dan belajar bersama Bangkitlah Menjadi Terang. Karena ini hari yang ke-9, meskipun tadi dalam doa dan juga selama hari-hari ini pasti ada romo yang membawakan renungan, mereka juga menyinggung tentang novena Medali Wasiat. Tapi baik bahwa kita juga punya satu kelebihan, yaitu kita mudah lupa. Oleh karena itu, mengawali renungan malam hari ini, saya coba untuk mengingat-ingatkan kembali kita tentang novena Medali Wasiat ini, karena ini sebuah doa yang sangat populer, terutama di masa-masa yang sulit, yang dialami baik secara pribadi maupun secara kelompok dalam keluarga atau komunitas. Doa ini sangat populer. Dan kalau kita bicara tentang medali wasiat, semua orang pasti langsung berpikir tentang medali ya, yang dikenakan di leher, di mana di medali itu ada gambar atau ikon Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Dan ini sebuah, saya katakan sebuah devosi kepada Bunda Maria yang sangat populer. Tadi kita juga mendengar dalam doa nama yang disebutkan, nama Santa Caterina Labour yang mendapat penglihatan dan menerima medali itu dari Bunda Maria sekitar tahun 1830, cukup lama. Dan kalau kita perhatikan dalam gambar yang saya tampilkan ini, ada gambar Bunda Maria dalam banyak bentuk. Kemudian di sebelahnya ada ikon, ada medali, di mana yang ada gambar Bunda Maria ini adalah bagian depan. Di sini ada Bunda Maria yang dilukiskan berdiri di atas sebuah bola bumi dan sedang menginjak kepala ular. Kalau melihat gambar ini lalu pikiran kita tertuju di kitab Kejadian. Di sana ada sosok yang disebut Hawa yang jatuh dalam dosa karena digoda oleh setan dalam bentuk ular. Tapi kemudian sosok Hawa ini dalam dunia Perjanjian Baru ya disempurnakan oleh sosok Bunda Maria yang akan melahirkan Yesus yang tentu saja akan mengalahkan dosa dan maut atau mengalahkan setan. Kemudian di kepala Bunda Maria, kalau di gambar Bunda Maria itu kelihatan lebih terang, itu ada bintang-bintang, ya, ada sekitar 12 bintang yang mengelilingi. Kemudian sebenarnya di sini juga ada tulisan yang terkenal, Maria dikandung tanpa noda dosa. Lalu tulisan ini lalu mengingatkan kita pada sosok Bunda Maria sebagai wanita yang kudus, yang terberkati kalau kita membacanya dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28. Bunda Maria itu tidak berdosa, dikandung tanpa noda dosa, dia penuh rahmat dan terpuji atau terberkati di antara semua wanita. Kemudian di medali yang kedua, kalau kita perhatikan juga ada bagian belakang dari medali,
ada huruf M, kemudian ada satu palang yang kelihatan seperti menggantung, ya, huruf M itu, tapi palang itu menyatu dengan salib. Lalu ini adalah juga sebuah simbol yang penting. M itu menandakan nama Bunda Maria, kemudian ada salib, pasti pikiran kita tertuju pada Kristus. Kemudian ada juga palang yang kiranya itu menjadi simbol dari dunia. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat meskipun kita banyak di antara kita punya medali wasiat, punya gambarnya, punya medalinya dan digantung leher, ya kiranya mengingatkan kita devosi ini adalah satu devosi yang sangat populer, meskipun sangat sederhana tapi populer, dan banyak rahmat dari Tuhan itu datang melalui Bunda Maria. Jadi seperti tadi saya katakan di bagian belakang itu ada huruf M di sini, M Bunda Maria dan seterusnya. Kemudian ada juga tadi ada bintang-bintang di sini, gambar ini lebih jelas, di patung ini juga kelihatan lebih jelas. Dan satu pesan yang menarik untuk kita adalah ketika Bunda Maria dalam penglihatan yang dialami oleh Santa Katarina Lebur, itu dia katakan semoga mulai dari sekarang medali ini bisa diberikan pada seluruh dunia, ya, kepada semua orang. Dan itu yang berkembang dari tahun 1830 sampai saat ini. Nah, dari gambar Bunda Maria di medali ini, pikiran kita lalu tertuju pada satu teks suci dalam kitab Wahyu yang setiap kali kalau ada perayaan Bunda Maria secara liturgi biasanya dibacakan. Dan saya kutip satu ayat ini yang kiranya bisa juga menginspirasi kita untuk merenungkan tentang bangkit dan menjadi terang. Ayat ini dari kitab Wahyu bab 12 ayat 1, yaitu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, kita kembali ke medali wasiat, lalu wanita yang berselubungkan matahari adalah Maria sebagai Hawa baru yang mengalahkan setan. Kemudian ada 12 bintang yang kiranya itu melambangkan kehadiran para rasul, tapi lebih dari itu, para rasul itu mewakili gereja. Bunda Maria menjadi Bunda Gereja atau Bunda kita semua. Tapi bahwa dalam kitab Wahyu dikatakan dia sebagai, ya, dia berselubungkan matahari, pikiran kita lalu tertuju pada Bunda Maria juga yang mengandung dan melahirkan putranya, yaitu Yesus Kristus, sebagai sang terang dunia. Ya, kalau kita ingat dalam masa Natal, ya, simbol bintang ini menjadi sangat penting. 3 Majus dari timur itu datang untuk menyembah Yesus karena melihat bintang, melihat terang. Yesus menjadi sosok terang yang mengalahkan kegelapan. Tapi bukan hanya dalam masa Natal, dalam Paskah juga, Yesus sebagai terang itu tetap menjadi pedoman bagi kita. Dengan adanya lilin Paskah, ya, kita dari malam Natal itu diarahkan untuk melihat Yesus sebagai terang. Bahkan dalam pujian Paskah pun demikian. Jadi Bunda Maria, ya, itu menjadi ibu yang melahirkan sang terang dunia, yaitu Yesus Kristus. Maka selama 9 hari terakhir sambil berdevosi kepada Bunda Maria melalui novena medali wasiat, kita melihat sosok Bunda Maria, dan tadi saya katakan novena ini sangat cocok didoakan pada saat kita secara pribadi atau dalam komunitas, keluarga, atau sebagai satu kelompok yang besar itu sedang mengalami kesulitan seperti kita saat ini sedang menghadapi masa pandemi. Maka ini novena menjadi sangat kontekstual karena membantu kita untuk memohon Tuhan melalui Bunda Maria bisa membebaskan kita dari masa pandemi ini. Nah, tadi kita lihat simbol Hawa sebagai manusia lama yang dalam kegelapan, dan Maria sebagai Hawa baru yang berselubungkan matahari. Saya lalu mengutip, ya, teks suci yang ada dalam
bagian Deutero Yesaya, yaitu di kitab Nabi Yesaya bab 60 ayat 1, sebenarnya bab 60 ayat 1 sampai 22. Saya pilihkan saja ayat 1 sampai 6, yang lain bisa nanti dibaca sendiri. Ya. Nah, teksnya ada di depan layar, saya bacakan dan akan membantu permenungan kita malam hari ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuanmu digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta menceritakan perbuatan masyhur Tuhan. Nah, kalimat pertama ini yang menjadi tema permenungan kita malam hari ini. Bangkit dan menjadi teranglah. Kita kembali kepada sosok Nabi Yesaya yang pernah kita renungkan bulan yang lalu. Ya. Nubuat Nabi Yesaya tentang terang ini yang tadi saya kutip dari Yesaya bab 60, sebenarnya ayat 1 sampai 22, kita hanya membaca ayat 1 sampai 6, itu nubuat yang indah sekali tentang kemuliaan Sion atau kemuliaan Yerusalem, atau tidak hanya sekedar kemuliaan tapi sebuah kebangkitan, sebuah kelahiran baru bagi Sion atau bagi Yerusalem. Kenapa demikian? Karena nubuat ini Tuhan berikan melalui Nabi Yesaya untuk orang-orang Yehuda dari kerajaan Yehuda yang pada waktu itu masih mengalami pengalaman kegelapan di Babilonia. Tuhan dengan caranya sendiri berusaha untuk bisa menyelamatkan umatnya yang ada dalam kegelapan, dalam penindasan di Babilonia. Karena itu, melalui Yesaya, di bagian terakhir atau bagian kedua, dari kitab Nabi Yesaya ini, mengingatkan bahwa suatu saat yang tepat, Tuhan itu akan memulihkan, akan mengeluarkan mereka dari kegelapan, menuju kepada sebuah terang. Dan Yerusalem itulah yang akan menjadi pusat, akan menjadi pemersatu, akan menjadi Shekinah, tempat di mana Tuhan bersemayam atau Shekinah bagi umat pilihannya. Maka dalam sejarah Israel, nubuat ini bukan hanya sekedar nubuat, tapi betul-betul menjadi sebuah kenyataan ketika Tuhan menggerakkan hati dari Kores untuk bisa menyampaikan kepada raja-raja yang kafir supaya membebaskan orang-orang Yehuda dan membiarkan orang-orang Yehuda itu meninggalkan Babilonia dan pergi kembali ke Yerusalem. Tentu saja, apa yang dikatakan sekali lagi, apa yang dikatakan Tuhan melalui Yesaya menjadi kenyataan. Dan dalam dekrit yang diberikan oleh Kores, golongan yang siap untuk kembali ke Yerusalem adalah kaum imam. Kemudian beberapa suku yang lain, di mana mereka siap untuk kembali ke Yerusalem. Mereka tidak pergi dengan tangan kosong. Bahkan Kores mengingatkan orang-orang di sana untuk memberikan bekal. Bahkan barang-barang yang mereka rampok dari bait suci, itu diberikan, tidak semuanya, tapi diberikan untuk dibawa kembali ke Yerusalem. Banyak di antara mereka yang kembali, meninggalkan Babilonia, dan kembali ke Sion atau ke Yerusalem. Tapi ada yang juga tetap memilih tinggal di Babilonia, karena punya kebun, punya perkawinan, ya, punya keluarga di sana. Ada yang sudah terlanjur berlari
ke Mesir karena ada perang saudara waktu itu. Jadi nubuat ini menjadi kenyataan. Orang-orang Yehuda itu kembali ke Yerusalem, ke Sion, dan di sanalah kalau kita membaca kitab Esra dan Nehemia, kita akan menemukan itu. Mereka membangun bait Allah, dan itu bait Allah menjadi pemersatu bagi orang-orang Yehuda. Mereka berkumpul bersama, mendengarkan sabda, mereka bahkan terharu dan menangis seharian karena bisa berkumpul bersama di dalam bait suci yang pernah ditinggalkan. Jadi Tuhan memberikan janji, ya, mereka akan keluar dari kegelapan menuju ke sebuah terang, ya, ke sebuah masa yang baru, masa penindasan di Babilonia menuju ke masa terang di Yerusalem. Maka di sini kita melihat bahwa apa yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya dalam bab 60 ayat 1 sampai 22 ini betul-betul menjadi sebuah peristiwa yang sifatnya transformatif. Ada perubahan yang radikal di sini. Apa yang berubah? Kata-kata yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya itu merupakan penghiburan bagi umat Allah untuk tetap optimis menghadapi masa depan dalam menyikapi babak baru kehidupan setelah pengalaman kegelapan di Babilonia. Pembuangan ke Babel itu memang dipandang sebagai masa kegelapan, masa yang sulit. Mereka tinggalkan negeri yang dijanjikan oleh Tuhan ke sebuah negeri yang benar-benar membuat mereka menderita. Tapi ini betul-betul sebuah pembelajaran. Mungkin ada yang bertanya, kenapa mereka bisa tinggalkan Yehuda? Kenapa Nebukadnezar bisa pergi dan merebut Yerusalem dan membawa laki-laki yang gagah perkasa untuk pergi menjadi budak di Babilonia? Karena orang-orang di Yehuda atau di kerajaan Yehuda ini menyembah berhala. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Maka sebagai pembelajaran bagi mereka, mereka menjadi orang asing di negeri kekelaman, yaitu di Babel. Jadi di sini, ya, pembuangan ke Babel memang dipandang sebagai masa kegelapan, tapi melalui nas ini, umat Israel itu diingatkan kembali bahwa mereka akan mengalami pemulihan. Tuhan akan memulihkan mereka. Dan mereka sendiri akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yehuda yang tadi mengalami penderitaan, ketika kembali ke Yerusalem atau ke Sion, mereka inilah yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Maka pembuangan di Babel sebagai peristiwa kegelapan yang dialami oleh orang-orang Yehuda bukan berarti Allah itu tidak mengasihi mereka. Kasih Allah itu tidak berkesudahan. Bahkan selalu baru. Hari demi hari selalu kasih Allah selalu baru dan dialami oleh manusia. Sayang sekali manusia tidak menyadarinya ini. Kenapa demikian? Karena kasih Allah itu maka bisa memungkinkan orang-orang Yehuda itu kembali ke Yerusalem. Dan kasih Allah yang luar biasa ini dinyatakan kembali bahwa mereka akan datang atau akan datang seorang Mesias atau seorang pembebas yang akan menunjukkan kemuliaan bagi mereka. Kemuliaan akan terbit di tengah-tengah mereka. Akan lahir dari seorang perawat, seorang atau tunas baru yang akan menjadi kemuliaan bagi Israel. Maka di sini kita bisa melihat, ya, sebuah transformasi yang luar biasa. Umat Israel yang orang-orang Yehuda yang tadi ada di Babilonia hidup dalam kegelapan, penderitaan, kemalangan, katakan saja sebuah pandemi yang dialami oleh mereka. Tetapi Tuhan akan memberikan pemulihan pada mereka. Mereka akan bangkit dan melihat terang. Dan mereka sendiri akan menjadi terang. Sebab apa? Di ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan yang menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi mereka akan melihat terang. Tadi juga saya singgung, kenapa ada kegelapan? Kalau orang umum tentang kegelapan, identik dengan dosa. Dan dampak dari dosa bagi manusia adalah penderitaan, adalah kemalangan, adalah kematian. Pikiran kita tertuju pada kisah tentang Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, yang ada pada mereka adalah apa? Mereka menderita.
Mereka harus bekerja. Adam harus mengubah tanah supaya bisa menjadi roti. Si Hawa itu menjadi ibu dari segala makhluk, tapi ketika dia melahirkan akan mengalami penderitaan ketika melahirkan. Dan itu pengalaman yang dialami sepanjang sejarah hidup manusia. Akibat dari dosa asal adalah ada dampaknya, ada kegelapan, ada kematian yang dialami, ada penderitaan yang dialami oleh setiap orang. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus, ketika kita katakan sebagai sebuah proses transformasi, ya, bangkit dan teranglah atau bersinarlah, lalu kita ingat sosok Yesus. Yesus adalah jaminan bagi kita. Dialah yang membebaskan kita dari kegelapan akibat dosa. Dialah yang menjadi terang bagi dunia. Kalau kita baca Injil Yohanes, ya, Yesus adalah terang dunia. Dialah kebebasan yang memerdekakan kita, dan dia adalah terang yang menerangi kegelapan hidup kita. Dialah yang akan memberikan hidup baru kepada kita karena mengalahkan maut, mengalahkan kegelapan, dan memberikan terang kepada kita. Karena itu, ya, sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bangsa-bangsa yang hidup dalam kegelapan pun akan datang ke Sion dan akan melihat dan mengalami terang itu. Nah, bagaimana dengan pengalaman rohani kita? Kalau kita membaca kitab Nabi Yesaya bab 60 ayat 1 sampai 6 atau 1 sampai 22, maka terlintas dalam pikiran kita beberapa kata yang saya coba angkat di sini untuk menerangi pemikiran kita dan permenungan kita pada malam hari ini. Yang pertama, kata bangkitlah. Kata bangkitlah ini Tuhan mau supaya memberikan rasa optimisme, memberikan rasa percaya diri, memberikan harapan kepada bangsa pilihannya, orang-orang Yehuda yang ada di Babilonia, untuk kembali ke Sion dan menata kembali iman dan kepercayaan mereka setelah jatuh, setelah terpuruk. Manusia boleh jatuh dalam dosa, tapi Tuhan mengangkatnya, ya, Tuhan mengangkatnya dan Tuhan menyelamatkannya. Jadi di sini bangkitlah itu adalah sebuah perasaan optimisme, sebuah harapan baru, sebuah, ya, rasa percaya diri yang Tuhan berikan kepada manusia, dan supaya manusia semakin percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan pemulihan kepada seluruh persoalan hidupnya. Menjadi terang. Menjadi terang berarti orang harus siap untuk berani melawan kegelapan. Apa yang menjadi nyata? Kalau kita coba merenung tentang perkataan-perkataan Yesus dalam Sabda Bahagia, dia mengatakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Garam itu bisa punya fungsi kalau dia bisa kehilangan jati dirinya, kehilangan butir-butirnya, kehilangan dirinya, masuk dalam makanan, dan dari dalam dia bisa memberikan rasa pada makanan itu. Terang itu bisa berguna kalau ada kegelapan. Jadi ketika bicara tentang garam dan terang, bicara tentang hidup kita yang nyata. Pertama kita melihat sosok Yesus yang menjadi garam dan terang bagi kita karena mengubah totalitas kehidupan kita. Membaharui kehidupan kita. Tapi yang kedua, ketika kita bicara tentang Yesus sebagai yang mengatakan kita sebagai garam dan terang, itu kita tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka Tuhan Yesus dalam Injil Matius bab 5 ayat yang ke-16, dia katakan begini, hendaklah terangmu itu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatan baik itu adalah menjadi garam, menjadi terang bagi kita. Dan dengan melihat perbuatan baik itu, mereka bisa memuliakan Bapa yang di surga. Hidup orang dalam kegelapan, kita bisa memberi terang kepada mereka dengan perbuatan-perbuatan baik. Berbuat baik itu seperti bumerang. Apa yang kita lakukan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Maka jangan pernah menyesal untuk berbuat baik. Bagaimana dengan pengalaman kita yang konkret? Kalau tadi Yesaya sedang bernubuat untuk orang-orang Yehuda di Babilonia, hidup dalam kegelapan,
karena menjadi budak, menjadi pekerja di negeri asing. Pengalaman kita saat ini adalah kita ada dalam masa pandemi. Dan pandemi itu belum selesai. Masa pandemi adalah sebuah pengalaman kegelapan bagi kita. Sudah 2 tahun kita mengalami hidup seperti ini. Dan banyak sekali kesulitan. Tadi dalam doa-doa juga kita ungkapkan, ya, berbagai macam kesulitan, berbagai macam penderitaan, berbagai macam kemalangan yang kita alami selama ini. Pengalaman kegelapan, kesulitan dalam bidang ekonomi, banyak kita semua mengalami kesulitan. Krisis ekonomi. Kalau bicara tentang penderitaan, banyak di antara kita yang hadir dalam doa malam hari ini adalah kalian yang pernah atau yang pernah mengalami betapa beratnya, susahnya menjadi pasien COVID-19. Atau penderitaan yang lain, kemalangan yang lain, ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasih. Banyak di antara kita yang kehilangan saudara-saudara, sahabat kenalan, yang meninggal akibat C-19 ini. Ini betul-betul sebuah pandemi, sebuah pengalaman Babilonia baru di masa sekarang ini. Babilonia zaman now itu sedang kita alami. Dan apakah Tuhan membiarkan Babilonia itu ada dalam hidup kita? Sebagai orang beriman, saya katakan tidak. Tuhan tidak membiarkan kegelapan ini selama-lamanya. Di dalam terowongan yang gelap, di ujungnya ada titik yang terang. Tidak selamanya terowongan itu gelap. Ada terang kok. Maka ada titik terang dalam kehidupan kita. Ada banyak kita dalam hidup setiap hari mendengar yang namanya prokes. Taatilah protokol kesehatan. Itu adalah sarana yang bisa membantu kita. Itu adalah titik terang bagi kita. Menjauhkan kita dari pandemi ini. Atau vaksinasi. Atau yang lebih tinggi, proses penyembuhan yang dialami. Ya, jadi kita punya pandemi baru, pandemi itu seperti Babilonia baru masa kini. Dan itu seperti pengalaman orang-orang Yehuda. Tapi Tuhan juga akan menyerukan kepada kita, bangkitlah dan teranglah. Dialah yang punya kuasa untuk mengeluarkan kita dari kegelapan, dari Babilonia yang sedang kita alami ini. Maka yang namanya titik-titik terang dalam tunnel atau terowongan yang gelap, titik terang yang ada adalah prokes yang harus kita taati, vaksinasi harus kita ikuti, dan juga proses penyembuhan yang ada. Ya. Kita bisa lihat di sini ya berbagai macam slogan yang selama ini ya bisa menjadi bagian dari titik-titik terang, ya anjuran-anjuran tertentu yang kadang diabaikan, tapi sebetulnya sangat berguna bagi kita. Ya. Di sini cara untuk mencegah penularan virus corona. Gunakan masker ketika keluar rumah dan saat sakit. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir minimal 20 detik. Jangan menyerah jangan menyentuh wajah sebelum cuci tangan. Terapkanlah hidup sehat dan bersih. Olahraga yang rutin dan istirahat yang cukup. Jaga jarak. Ini adalah hal-hal yang selalu terjadi. Kadang-kadang itu disepelekan. Tapi saya mau katakan, ini adalah titik-titik terang yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, Tuhan juga menggerakkan Kores untuk membebaskan orang-orang Yehuda. Tuhan juga menggerakkan hati dari para tenaga nakes, tenaga kesehatan, menggerakkan hati pemerintah untuk mengingatkan kita bahwa kita perlu titik-titik terang ini, prokes dan juga vaksinasi dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai orang beriman seharusnya menerima itu sebagai ya bagian dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan kita. Tadi dengan contoh Babilonia, Tuhan itu menggerakkan bukan orang beriman loh. Kores itu orang kafir. Tapi Tuhan gerakkan dia untuk membebaskan orang-orang Yehuda yang ada di Babilonia. Tuhan juga menggerakkan pemerintah kita, orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menyelamatkan kita. Maka sebagai orang beriman, kita mesti taat pada aturan-aturan tertentu. Data yang saya ambil hari ini, tanggal 25 Agustus jam 12 siang, kita bisa lihat Indonesia darurat corona. Ya, lihatlah data-data ini. Pasien positif 4.026.837,
naik sekitar 18.671, yang sembuh 3.639.867, naik 33.000 dan sekian, yang meninggal 129.293, ini juga naik 1.041. Vaksinasi tahap pertama sudah 59 juta dari berapa jumlah orang Indonesia. Ya, target vaksinasi adalah 208 juta. Ini baru 59. Yang vaksin kedua itu baru 33 juta. Semua ini adalah ya gambaran yang di atas itu membuat kita bercermin dan menjaga diri. Sebagai saya katakan tadi, titik-titik terang yang Tuhan rencanakan untuk kita. Ya, ini. Berbagai aktivitas yang dilakukan selama ini, ya, Tuhan menggerakkan kita semua. Doa, novena, medali wasiat adalah salah satu yang sedang kita lakukan. Dan selama ini apa yang dilakukan? Doa untuk penyembuhan COVID-19. Bapak Suci itu punya doa yang tadi juga kita dengar. Ketika mengawali masa pandemi, Paus Fransiskus itu langsung membuat sebuah doa, dan itu didoakan di seluruh gereja. Bapak Uskup, ya di setiap keuskupan, kita di Keuskupan Agung Jakarta misalnya, Bapak Kardinal punya satu doa yang sangat bagus yang di setiap paroki juga didoakan, atau kita mendoakan secara pribadi, ya, di paroki, di keluarga, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang menjadi aktivitas yang kita lakukan dalam masa pandemi, dalam masa Babilonia ini, dengan doa. Berbagai kegiatan amal kasih, bantuan material, lintas batas, lintas teritorial, dan kategorial. Semua di antara kita yang hadir dalam doa malam hari ini, kita melakukan itu, menolong sesama yang lebih membutuhkan, dan lain sebagainya. Ini dulu kita pernah renungkan dengan sharing is caring yang saya bawakan waktu itu. Kepatuhan pada peraturan umum, PPKM, kegiatan hidup menggereja secara daring, PPKM berlaku, tapi lihatlah, kita orang Katolik itu paling top deh, bahkan dipuji. Selama masa pandemi, kita sangat taat pada gembala-gembala kita. Bapak Uskup ketika mengatakan gereja ditutup, mungkin banyak di antara kita yang mengeluh, itu wajar. Tapi yang hebat dari kita orang Katolik, dan itu menjadi kebanggaan kita, adalah kita patuh. Patuh pada pimpinan kita. Dan itu hal yang luar biasa. Ya. Dan itu saya sebagai imam itu merasa orang Katolik punya kelebihan satu itu di sini. Ketika bilang gereja tutup, ya tutup. Misa online, ya kita misa online. Gitu. Dan akhirnya, seperti pengajaran malam ini juga, kita lakukan secara online. Ya. Itu hal yang sangat bagus. Hidup menggereja secara daring, dalam jaringan. Kampanye prokes, ya 5M atau berapa M, vaksinasi, ya kita perlu patuh itu. Saya katakan tadi sebagai titik-titik terang. Dan hal lain seperti yang saya lakukan sebagai seorang imam, misa untuk orang-orang yang sakit akibat COVID atau meninggal dunia karena COVID. Ya, meskipun Romo itu tidak hadir secara langsung, tetapi bisa melalui misa daring untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Jadi hal-hal yang sangat lumrah yang menunjukkan bahwa kita bangkit dan menjadi terang itu kita lakukan hal-hal seperti ini. Bangkit dan bersinarlah, bangkit dan teranglah. Itu sudah sedang kita lakukan. Dan saya hanya mau mengingatkan kita untuk hal-hal seperti ini. Ya, doa, kegiatan amal kasih, kepatuhan pada peraturan-peraturan yang diberikan gereja atau pemerintah, kampanye prokes kepada orang-orang yang keras kepala, ajaklah teman-teman untuk vaksinasi, dan misa atau doa untuk orang-orang yang sakit atau meninggal secara daring. Ya. Ini adalah cara-cara kita, cara yang bisa kita lakukan untuk bangkit dan menjadi terang. Bapak Suci terakhir kali ya itu bicara tentang vaksinasi dalam sebuah wawancara ya dari Kompas ya ada kutipan perkataan yang saya kutip ini. Berkat anugerah Tuhan dan kerja banyak orang, kita sekarang itu memiliki vaksin untuk melindungi kita dari COVID-19. Vaksin itu memberi kita harapan untuk mengakhiri pandemi. Namun hanya jika tersedia bagi semua orang dan jika kita bekerja sama. Dua kata kunci yang saya mau tekankan di sini. Vaksin itu memberi kita harapan. Ya. Lagi-lagi saya mau katakan,
Tuhan itu menggerakkan hati orang-orang untuk menyadarkan kita. Sama seperti menggerakkan Kores untuk menggerakkan hati orang-orang Yehuda di Babilonia, demikian juga Tuhan menggerakkan para ilmuwan, orang-orang pintar yang menciptakan vaksin itu untuk memberi harapan kepada kita. Cara Tuhan menyelamatkan kita itu melalui orang-orang ini. Ya, kita tidak bisa menunggu mujizat yang lain. Ya, kita tidak bisa menunggu Tuhan langsung turun tangan dan menyentuh kita dan kita sembuh. Tidak. Tuhan bekerja melalui orang-orang lain yang Dia tentukan untuk memberi harapan kepada kita seperti Paus katakan ini. Vaksin memberi harapan untuk mengakhiri pandemi. Namun jika tersedia, dan we hope, kita berharap tersedia bagi semua orang. Tapi kalimat terakhir juga kita jangan biarkan. Jika kita bekerja sama. Jika kita bekerja sama. Kadang-kadang kita orang Katolik itu percaya pada hoax. Oh, kalau kamu disuntik nanti kamu akan ini, kamu akan itu. Saya sudah vaksin kedua, saya masih hidup, dan malam hari ini saya memberikan pengajaran. Saya juga punya diabetes kok. Karena obesitas yang saya alami, saya juga minum obat diabetes. Tapi Tuhan memelihara saya. Itu. Jadi, kenapa harus takut? Itu loh. Ya. Orang Katolik punya Yesus Kristus kok takut? Vaksinasi, Bapak Paulus mengatakan ini, vaksinasi adalah cara sederhana, namun mendalam untuk mempromosikan kebaikan bersama. Bonum comune. Bonum comune. Kebaikan bersama. Dan saling peduli, caring. Saling peduli. Terutama yang paling rentan. Mereka yang gampang sekali untuk terjangkit C19 ini. Kalau kita bisa divaksin, kita caring sama teman-teman kita. Kita menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain. Dan Paulus mengatakan, saya berdoa kepada Tuhan agar setiap orang dapat menyumbangkan sebutir pasir mereka sendiri. Gerakan kecil cinta mereka sendiri. Memberikan sebutir pasir. Gerakan kecil dari sebuah cinta dari mereka untuk orang lain. Apa itu? Kepedulian. Kepedulian. Ini sangat indah. Maka, Ibu Bapak Saudara sekalian, saya mengakhiri renungan dan pemenungan pengajaran malam hari ini dengan sebuah refleksi bangkitan menjadi terang. Yang pertama, bangkit. Bangkit itu membangun harapan dan optimisme. Mari kita sama-sama membawa harapan kepada yang tidak berpengharapan. Yang takut akan vaksin, yang takut mati, mari kita yang lain, silakan kita membawa harapan dan optimisme. Membawa harapan kepada mereka yang tidak punya harapan. Itu makna dari bangkit. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Bangkit dan terang. Bangkit itu berarti berikanlah harapan, bawalah harapan, bangunlah rasa percaya diri kepada sesama yang lain, yang tidak berpengharapan, atau yang kurang berpengharapan, yang tidak dipedulikan oleh orang-orang lain. Mari kita yang peduli kepada mereka. Yang kedua, terang. Terang itu berkaitan dengan perbuatan baik. Sekecil apapun perbuatan baik, lakukanlah itu. Lakukanlah lintas batas. Jangan menolong orang karena dia seagama denganmu. Jangan menolong orang karena dia satu suku denganmu. Tapi karena dia manusia, silakan tolong dia. Sangat mulia ketika kita menolong semua orang, karena itu adalah wujud kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Maka terang punya makna bagi kita adalah selalu berbuat baik kepada siapa saja. Dan yang terakhir adalah percaya kepada Tuhan. Trust in God. Ini bukan tulisan dalam dolar Amerika. Ya. In God we trust. Ya. Tapi trust in God. Apa yang kita lakukan? Melalui doa. Salah satunya adalah doa melalui Bunda Maria Penolong. Doa medali wasiat yang hari ini, hari yang ke-9 yang kita akhiri ini. Semoga dengan renungan malam hari ini dan pengajaran malam hari ini boleh berkenan dan menginspirasi kita semua. Tuhan memberkati kita semua.
Terima kasih Pastor John Laba Ya. atas renungan dan pengajaran yang meneguhkan kita semua yang pada saat ini, pada masa COVID-19 ini, kita semua berada dalam masa kesulitan, penderitaan, tapi jika kita percaya kepada Tuhan dan memohon bantuannya dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan membantu kita dan akan menyatakan kemuliaannya pada waktu yang tepat, ya Pastor. Amin.